Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Menganti 04 yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah manfaat untuk kita semuanya. Mohon izin saya berdiri di sini sebagai kepala sekolah sekaligus calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap yang pada hari ini melaksanakan sebuah aksi nyata terkait dengan pemahaman materi-materi yang sudah saya pelajari di modul 1. Hari ini aksi nyata tentang bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah, khususnya di sekolah kita di SD Negeri Menganti 04. Pada hari ini mohon izin juga teman-teman untuk hari ini suasananya santai saja ya, karena ini memang diseminasi dari kita dan untuk kita. Jadi kalau nanti dalam penyampaian materi memang itu dianggap penting, monggo untuk bisa harapan saya untuk bisa nantinya diterapkan, dan hari ini menjadi momentum di mana terkait materi-materi atau hal-hal yang belum kita pahami, kalau itu hal baru silakan untuk bisa didalami dan dipelajari, dan insya Allah nanti besar harapan saya ini bisa diaplikasikan, diterapkan baik di kelas masing-masing maupun di lingkup sekolah kita. Begitu ya Bapak Ibu. Ini santai saja karena saya perlu interaksi. Bapak Ibu tidak hanya mungkin nanti hanya melihat materi atau melihat saya memaparkan materi, tapi kita mungkin bisa berinteraksi dan bisa Bapak Ibu bisa menyampaikan gagasannya atau pengalamannya nanti di kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif, materi-materi tentang budaya positif yang mungkin nanti bisa kita aplikasikan di kelas kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu yang sudah mempelajari PMM mungkin tidak asing dengan kalimat pendidikan yang menuntun. Sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ini filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kadang memang belum kita pahami ini sebagai suatu tujuan pendidikan yang jelas. Artinya Ki Hajar Dewantara itu memandang kita pendidik atau guru itu dianggap perannya seperti petani. Petani itu punya peran penting supaya memastikan tanaman yang ia tanam, bibit yang ia tanam itu tumbuh dengan subur, tumbuh dengan sempurna. Ia memastikan bahwa tanah yang dipakai untuk menanam bibit tersebut itu cocok atau tanahnya tanah yang tepat untuk ditanam. Kita menerima bibit apa saja. Bibit, meskipun bibit itu bukan bibit terbaik, kalau dirawat dengan tepat, insya Allah akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, bibit terbaik pun ketika tidak dirawat sebagaimana mestinya, toh itu tidak bisa tumbuh dengan baik juga.
Betul begitu Bapak Ibu? Ya. Oke. Masih tentang Ki Jatihotoro. Kalau tadi petani memastikan bahwa untuk menjadikan tanamannya tumbuh dengan baik, maka ia memastikan tempat tumbuhnya itu juga baik. Sama seperti sekolah. Sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, yang aman, nyaman untuk bertumbuh. Anak itu tumbuh. Kita tahu kalau di SD kita sudah melihat tumbuhnya anak dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, perubahannya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Untuk tumbuhnya anak itu kita perlu mengusahakan bahwa sekolah menjadi sebuah lingkungan yang memang mensupport anak untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Tempatnya enak, nyaman, menyenangkan, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Kita tahu bahwa murid berkembang sesuai dengan kodratnya. Ada 2 kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman. Itu tidak boleh kita kesampingkan itu. Kodrat alam, lingkungan anak tempat bertumbuh. Kodrat zaman, kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Tidak boleh kita mendidik anak seperti dulu kita dididik, sudah tidak relevan. Oke? Karena anak yang tumbuh di zaman ini, dia harus tumbuh dengan zamannya. Untuk itu guru perlu kreatif, guru perlu belajar terus-menerus untuk bisa memfasilitasi itu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Disinilah tanggung jawab seorang guru. Bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kadang-kadang kita suka menyalahkan si bibitnya. Oh, udah saya memang begitu, tanpa kita merefleksi, mengoreksi kita. Itu sendiri ya. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Oke? Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk suatu budaya positif. Memang harus dibiasakan. Untuk menjadi sebuah budaya perlu proses. Semuanya berproses. Tapi tanpa kebiasaan baik, tidak mungkin akan menciptakan suatu budaya, apalagi budayanya positif. Kalau kebiasaannya positif, insya Allah budaya yang terbentuk juga akan positif ya. Sekarang kita coba, Bapak Ibu bayangkan di sekolah kita, di SD Pengantin 04, bagaimana suasananya, bagaimana guru dan guru saling bersapa, bagaimana guru dan murid, bagaimana murid dan murid. Silakan Bapak Ibu bayangkan lingkungan yang seperti apa ya harapan kita yang ingin kita wujudkan. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini yang di bawah ini motonya guru bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke. Nah, sekarang kita coba urun pendapat. Setujukah Anda? Jadi ini jawabannya antara setuju dan tidak setuju. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju. Setuju ya Bu? Mas Ari? Setuju. Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Anak-anak yang tidak disiplin dihukum, gitu ya, diberi hukuman. Yang kedua, memberi hukuman dengan cara positif.
Seperti misalkan, oh kamu terlambat, silakan tulis di bukumu, saya tidak akan terlambat 50 baris misalkan, atau 100 baris, atau 5 halaman. Atau dengan cara juga kamu membersihkan toilet atau menyapu halaman karena tidak mengerjakan PR, atau ya udah kamu sekarang kerjakan di luar. Itu masih positif, kegiatannya masih kegiatan positif. Apakah itu dapat meningkatkan kedisiplinan siswa juga? Bisa? Bisa. Esok manik lebih aktif, lebih disiplin lagi karena memang takut untuk dihukum gitu ya. Yang ketiga, kalau tadi yang kedua ini tentang hukuman, yang ketiga tentang penghargaan, reward. Bapak Ibu guru juga pernah ya, atau sering memberikan reward kepada siswa. Apakah memberi penghargaan itu juga dapat meningkatkan motivasi siswa? Bisa ya Bapak Ibu? Sangat bisa memotivasi dengan memberi penghargaan. Contohnya apa yang pernah dilakukan? Penghargaan atau reward semacam apa yang pernah Bapak Ibu berikan kepada peserta didik? Contohnya tepuk tangan, acungan jempol misalkan. Atau mungkin ada yang kalau kelas 1 biasanya apa Mbak? Memberi pujian. Atau biasanya kalau kelas rendah biasanya diberi bintang gitu ya, untuk anak-anak yang oh ini bagus nih diberi bintang. Atau ada juga lagi guru yang memang loyal sekali Mas, memberikannya apa? Permen misalnya, coklat, atau dia memberi uang ya. Oke, berarti Bapak Ibu sepakat ya. Dari ketiga ini Bapak Ibu sepakat setuju, artinya hukuman dan penghargaan ternyata mampu untuk bisa meningkatkan motivasi dan mendisiplinkan siswa. Oke. Kita bungkus dulu jawaban Bapak Ibu. Mari coba kita merubah paradigma kita. Saya mencoba untuk melakukan suatu kegiatan Bapak Ibu. Coba saya ingin bagikan satu kertas, monggo diambil satu-satu. Bapak Ibu ambil satu kertas, siapkan pulpennya. Saya minta Bapak Ibu untuk bisa menuliskan satu hal yang menurut Bapak Ibu itu satu yang berharga sekali dalam hidup Bapak Ibu. Apapun, benda boleh, orang boleh. Satu hal yang menurut Bapak Ibu itu berharga, perlu dijaga, boleh berupa benda, boleh orang misalkan, boleh tentang sebuah rahasia. Artinya hal tersebut itu menurut Bapak Ibu itu penting dan berharga dan harus dijaga dengan sekuat tenaga Bapak Ibu. Boleh, bebas. Artinya yang berharga di hidup Bapak Ibu semuanya kan macam-macam dan berbeda-beda. Tulis satu hal yang menurut Bapak Ibu itu sangat luar biasa berharganya, yang Bapak Ibu perlu jaga sekuat tenaga. Sudah? Oke. Kalau sudah, boleh dilipat, boleh di apa? Kemudian genggam seerat-eratnya. Aja ngasih, anasih ngerti. Genggam seerat-eratnya. Karena ini mungkin bisa berpasangan. 1, 2, 3, 4. Oke, Mas Ari, sama saya. Ya. Antara dua orang kanan kiri, ini masing-masing punya satu hal berharga yang dijaga keras, gitu kan? Kemudian masing-masing akan bergantian untuk bisa merayu, membujuk, menghardik, aspal baik, yang jelas yang bisa membuat temannya mau membuka kepalan tangannya. Mas Ari, coba Mas, sampai ngerti lah isinya apa. Aku pasti ngerti. Yang lain gak usah tahu. Ayo Mas, gak apa-apa. Gak boleh.
dirames. Masih nggak mau. Masih panjang. Oke. Iya. Mungkin boleh dicoba. Bapak Ibu boleh bergantian atau mungkin merayu nanti gantian. Bisa punya mula gantian ya nanti tukeran misalkan begitu. Dicoba. Saya beri waktu 1 menit. Bapak Ibu berhasil kan? Berhasil kan? Pakai kekerasan. Oh iya. Iya, apapun boleh dilakukan. Mau merayu, mau boleh. Ya, ada sudah yang berhasil untuk membuka kepala tangan temannya? Oke, oh ada ternyata. Musliah ternyata memberikan dengan sukarela. Lah iya. Karena apa nih? Ada alasannya. Mungkin nanti kita bisa tanyakan kenapa alasannya. Padahal Mas Ari sudah saya bujuk dengan sekuat tenaga, ternyata gak mau, gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Kalau tanya Mas Ari, ternyata jawabannya tidak. Alasannya apa? Kenapa Mas Ari? Oh gitu ya, ternyata perayuannya saya masih kurang gitu ya. Atau Mas Ari memang punya alasan, ya udah nggak usah dikasih tahu, ini punya saya, mungkin bisa begitu ya. Atau yang kedua, apakah Anda ya sudah saya tutup saja, saya nggak mau buka apapun alasannya, gitu ya. Atau yang ketiga, dalam kegiatan ini, Bapak Ibu tadi sudah punya satu hal yang penting. Sebenarnya siapa sih yang mengendalikan atau mengontrol Bapak Ibu untuk bisa membuka atau menutup kepala tangannya? Siapa yang punya kontrol? Siapa yang punya kendali? Diri sendiri. Mau buka atau mau tetap menutup itu tergantung Bapak Ibu. Kan begitu ya? Tergantung Bapak Ibu. Lalu tadi Bu Zulia, jawabnya buat dia, buka misalkan. Ya? Ya karena memang Bu Zulia memang bersedia untuk bisa membuka. Kalau yang lain nggak mau ya sudah, karena itu tergantung kontrol dan kendalinya masing-masing. Oke, sampai di situ. Mungkin ada, kita harus merubah paradigma kita tentang siswa. Teori Dr. William Glasser, dia punya teori namanya control theory atau teori kontrol. Ya, di sini ternyata teorinya begini Bapak Ibu. Ilusi kalau kita sebagai guru ternyata bisa mengontrol murid. Bapak Ibu pasti senang banget kalau siswa atau muridnya tuh manut, disuruh A berangkat A, disuruh B manut, menurut, begitu ya. Nah, ini ternyata menurut Dr. William Glasser itu ternyata itu hanya ilusi. Kesenangan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa membuat anak-anak manut itu ternyata ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat. Nanti saya jelaskan satu-satu. Atau yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter sering kita lakukan. Senangannya begitu. Yang terakhir, ini juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pokoknya, ya kamu ya manut Bu Guru sudah tahu semuanya, kan begitu ya? Kita coba bedah satu persatu. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, ya enggak?
yang kita katakan itu artinya anak memang punya alasan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol muridnya, itu terjadi karena memang murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Muridnya yang lagi mau untuk dikendalikan, untuk dikontrol. Kalau ada anak yang bangkang, yang nggak mau, ya memang dia punya kendali atas dirinya. Saat bentuk kontrol guru menjadi sebuah kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, maka murid mau. Ada alasan, oh ya sudah, saya maulah apa yang diberitakan bu guru. Dia punya alasan, karena saya apa, gitu ya. Maka dia mau. Tapi kalau dia tidak ada alasan untuk dia mau melakukan apa yang dikontrolkan gurunya, maka mungkin dia tidak akan melakukannya. Ilusi bahwa kita mampu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, bujukan-bujukan, rayuan-rayuan, itu sebenarnya adalah kontrol juga. Ayolah, kamu yang rajin ya, besok, misalkan begitu. Atau segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku. Pintar kamu, besok kamu ini ya, besok lagi ya, misalkan begitu. Itu adalah suatu usaha untuk mengontrol. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid akan menyadari bahwa dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi tergantung, kalau gurunya nggak berusaha membujuk, mungkin anak juga tidak mau untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritikan dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas yang gagal, Bapak Ibu. Mereka jadi merasa buruk. Tuh loh, gara-gara kamu temanmu jadi apa? Gara-gara kamu. Artinya Bapak Ibu berusaha untuk memberikan dia biar dia merasa bersalah, gitu. Padahal Bapak Ibu sebenarnya lagi mengontrol. Kalau Bapak Ibu merasa ini kalau anak diberi sebuah kalimat yang membuat dia merasa bersalah, besok lagi mungkin dia tidak akan melakukannya. Bapak Ibu sedang memaksa sebenarnya dan menjadikan anak tersebut merasa dirinya buruk. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, kadang sulit ya kita untuk bisa mengidentifikasi bahwa yang mereka lakukan ini, karena seringkali guru cukup biasanya suaranya bu guru halus kok, nggak bentak-bentak. Tapi guru sedang memberikan suatu rasa untuk menekan hatinya, ben, wah salah loh cah. Tapi suaranya halus. Apakah itu efektif? Ternyata tidak. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering kita lakukan. Kita merasa paling benar karena kita sudah dewasa. Ya. Itu Bapak Ibu. Paradigma itu harus kita rubah sebenarnya. Bukan anaknya yang manut, bukan. Tapi karena anaknya memang memberi kesempatan kita atau membuka dirinya untuk bisa menurut. Kan begitu ya? Ternyata kontrol kita itu tergantung dari anaknya mau apa tidak. Itu yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu lanjut berbicara tentang disiplin. Menurut pemahaman Bapak Ibu, disiplin itu sebenarnya apa? Coba. Disiplin itu terkait dengan apa sih? Monggo. Oh Mas Imam, kalau ngomongin disiplin itu berarti kita sedang membicarakan apa? Aturan, tanggung jawab, apa lagi? Keteraturan, gitu ya. Atau satu hal, kalau bicara tentang disiplin, kita langsung berpikir pada suatu kepatuhan.
kepatuhan. Kalau menurut Magnuson, melawan sesuatu yang tidak kita sukai. Disiplin. Artinya berarti kalau pengertiannya begitu, disiplin itu sesuatu yang memang menyenangkan atau memang menyakitkan? Menyakitkan Iya Bu. Memaksakan. Artinya tidak ada yang enak gitu tadi, dipaksa. Sesuatu yang kita tidak suka. Kan begitu ya? Disiplin akan menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, artinya begitu. Kepatuhan yang dipaksa. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, ketika ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri sebenarnya yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi sekalipun itu tidak bisa dilakukan, bolehlah ada yang mendisiplinkan. Dan peraturan demikian itu yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya ada self-disiplin. Disiplin itu berasal dari diri kita, bukan dari faktor luar yang menginginkan kita untuk menjadi teratur atau disiplin. Sama seperti Diana Goshen yang dalam bukunya Restructuring School Discipline, di mana pendapatnya disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri kita. Disiplin diri. Nih Bapak Ibu, kita memilih untuk bisa disiplin karena memang nilai-nilai yang kita hargai. Ada nilai. Saya tuh mau melakukan sesuatu karena memang ada nilai yang kita hargai, yang kita yakini untuk kita lakukan. Ada tujuannya Bapak Ibu. Ketika berbicara tentang disiplin, kita bertuju pada satu nilai yang dalam hal ini kita sebut sebagai nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Saya yakin semua sepakat dengan itu. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati, terlepas itu dari apa sukunya, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada satu nilai yang memang apapun latar belakang, agama dan tapi sepakat itu satu nilai kebajikan. Contoh, menghargai. Kayaknya semuanya sepakat ya, menghargai adalah satu nilai kebajikan universal. Menghormati, hormat, patuh, ada satu nilai kebajikan yang memang diyakini oleh siapapun itu. Dalam hal ini, nilai-nilai yang kita yakini kan suatu payung besar dari sikap dan perilaku kita. Kalau kita tidak yakin, itu tidak tercermin dari apa yang kita lakukan. Jadi ketika seseorang, kita melihat seseorang, oh kok si A begitu ya, dia kok beda ya dengan kita ya. Ya memang karena mungkin dia tidak meyakini hal tersebut, maka dia berbeda. Dan sikap dan nilai-nilai dari nilai yang kita sepakati, yang kita yakini itu akan menjadi fondasi kita untuk berperilaku. Jadi kalau memang tidak yakin, maka tidak tercermin dari perilakunya. Pemahaman dari Dr. William Glasser bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yakin dia memiliki suatu tujuan, pasti ada tujuannya. Atau Diana Goshen, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu, maka motivasi intrinsik dari dalam itu akan terbangun sehingga membangkitkan motivasinya,
mau berperilaku sesuai dengan apa yang ia yakini. Yang berat itu membangkitkan motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Ketika aturan sudah dibuat sedemikian rupa, tapi tidak ada motivasi dari dalam dirinya, apakah mungkin itu dilakukan? Tidak ada, tidak dari hati, tidak dari dalam diri. Itu yang penting sebenarnya, membangun motivasi dari diri sendiri, motivasi intrinsik. Oke, nanti akan saya jelaskan. Ini dia, sudah tidak asing. Ketika berbicara tentang nilai-nilai kebajikan yang saat ini sedang kita bangun bersama-sama sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam kurikulum Merdeka, kita tahu bahwa ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ada 6 ya. Yakin nggak ini sebagai suatu nilai-nilai kebajikan universal? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Harapan ini dalam profil pelajar Pancasila yang harus muncul, yang harus kita bangun, yang harus ada dalam pelajar kita saat ini. Sudahkah kita membangun itu? Atau pertanyaannya, apa yang sudah saya lakukan untuk bisa menerapkan atau membuat ini ada di dalam peserta didik kita? Peserta didik yang mandiri, yang bernalar kritis, yang berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dalam kurikulum Merdeka ini harus ada. Tercermin dalam apa? Pembelajaran, pembiasaan. Tadi, kalau tidak ada pembiasaan, apakah akan terbentuk karakter baik? Tidak. Nah, ini PR kita sebenarnya. Apa yang perlu kita benahi? Apa yang perlu kita lakukan supaya profil pelajar Pancasila itu ada di siswa-siswa kita? Nah, ini tadi menurut William Glasser bahwa setiap perilaku manusia pasti punya tujuan. Pasti. Apapun yang dilakukan pasti ada tujuannya. Yang pertama nih, menurut teori, tujuan yang pertama, seseorang melakukan suatu perbuatan atau tindakan atau perilaku, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi terendah dalam motivasi perilaku manusia. Tujuannya itu kok supaya aku atau main misalkan, karena dia yakini itu. Tapi tujuannya yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, meskipun dia tidak cocok sebenarnya, meskipun dia nggak suka, tapi dia tetap lakukan karena dia punya tujuan menghindari ketidaknyamanan. Motivasi ini bersifat eksternal. Kenapa eksternal? Ya karena dia melakukan sesuatu itu karena memang dorongannya dari luar. Iya kan? Anak misalkan, aku ada tugas harus dikerjakan. Karena apa? Takut nanti dihukum bu guru. Ya, takut nanti dihukum bu guru. Atau aku berangkatnya pagi, harus datang tidak terlambat, takut dihukum bu guru. Yang kedua, tujuan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi Bapak Ibu. Dan kita pasti sering atau pernah melakukan satu perbuatan yang tujuannya memang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan penghargaan itu nggak harus dalam bentuk materi, ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapat
dapatkan apabila saya melakukan ini misalnya. Kalau menurut Bapak Ibu berarti motivasi ini motivasi termasuk intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Mungkin saja kalau orang-orang dengan motivasi yang kedua ini emoh atau enggak melakukan sesuatu kalau saya tidak dapat apa-apa. Ya, motivasi ini sifatnya ekstrinsik dan harus ada yang dia dapatkan. Yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya, orang yang dengan motivasi ini akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Pilihannya ada di diri sendiri. Motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena memang tidak ada nih dari luar, faktor-faktor dari luar yang membuat dirinya melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Sifatnya internal, bukan eksternal. Jadi ketika seseorang melakukan satu perbuatan, kalau bayangan mereka hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu kita coba baca, ini ada ilustrasi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak diem dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba dia gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan saja teman-temannya menertawakan Iva. Iva malu luar biasa dan malahan minta Iva untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh, anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas dengan menunjuk hidungnya. Ilustrasi ini coba Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan yang Pak Seno terhadap Iva? Setuju gak? Gak dihukum kok, dihukumnya cuma setuju gak? Cuman berdiri di depan kelas, kemudian disuruh menunjuk hidungnya. Setuju? Tidak setuju. Apa menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu perlu pahami bedanya hukuman sama konsekuensi itu apa? Menurut Bapak Ibu tadi Pak Seno itu memberikan Iva hukuman atau memberikan Iva sebuah konsekuensi dari perilakunya? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Hukuman. Oke. Baik, coba kita telah lebih dalam. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, yang satu lagi restitusi? Hukuman itu pasti identitasnya gagal. Bocah dihukum mesti dia gagal. Kita tidak pernah tahu, kita hanya memberi hukuman, kita nggak pernah mau melihat dari sisi siswa. Sebenarnya siswa yang dihukum itu dia sudah identitasnya gagal sekali udah. Apalagi dihukum di depan teman-temannya. Sedangkan identitas sukses, disiplin, kita tujuannya untuk mendisiplinkan, itu ada dua macam, konsekuensi dan restitusi. Kita juga lihat bedanya. Kalau hukuman itu menyakitkan. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Siswa tahu kalau saya melakukan ini saya akan begini. Dia tahu. Kemudian restitusi itu pilihan. Yang kedua, kalau dihukum itu akan
membuat rasa tidak nyaman pada murid dalam jangka waktu yang panjang, siswa dihukum sekarang sampai kapanpun dia akan ingat. Bapak Ibu pernah mengalami ya? Pernah nggak Bapak Ibu dihukum sesuatu yang tidak enak lah dari zaman mungkin SD, SMP atau SMA? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Sampai sekarang masih ingat. Ya, Mas Ari mungkin sering ya waktu SD atau SMA. Mas Tony juga pernah. Oh, nggak pernah. Iya, artinya ada sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, itu jangkanya panjang efeknya Bapak Ibu. Jadi hati-hati sekali ya. Kalau kita memberikan sesuatu yang merasa anak tidak nyaman, agak dipikir kembali, karena itu mungkin akan membekas sekali di siswa. Kemudian konsekuensi yang nggak nyaman sih, tapi dalam jangka waktu yang pendek, karena anak sudah paham betul apa konsekuensinya. Sedangkan restitusi akan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, anak akan merasa menjadi korban. Korbannya, kalau temannya yang melakukan sudah dihukum, korban akan merasa saya dapat keadilan. Sedangkan konsekuensi itu korbannya diabaikan. Kalau restitusi, korbannya mendapatkan ganti. Nah, dan seterusnya, kalau hukuman itu anak tersakiti, kalau konsekuensi anaknya yang tidak nyaman, sedangkan restitusi anaknya mendapat sebuah penguatan. Dan seterusnya. Ini banyak banget. Masih hukuman. Hukuman itu negatif. Kalimatnya biasanya awas ya, kalau dilakukan lagi nanti awas ya kamu ya. Jangan diulangi, awas loh, ada kata-kata awas. Kalau konsekuensi sifatnya netral, karena memang sudah disepakati. Lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusi, apa sih hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu restitusi. Kalau hukuman modelnya paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus respon. Kalau restitusi, teori kontrol. Bapak Ibu, ya, coba baca dan coba Bapak Ibu lihat, ini hukuman atau konsekuensi. Tindakan dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia datang terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Karena tidak ada hubungannya juga terlambat sekolah dengan menulis. Apakah itu akan berubah? Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bisa konsekuensi, bisa hukuman. Kalau pelajarannya pas pelajaran olahraga, konsekuensi ya, konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan. Dia nyoret-nyoret meja, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena ngobrol dengan temannya. Hukuman ya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Konsekuensi. Hukuman. Orang sepatu ireng. Peraturan. Karena sudah ada ketentuan ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Salah Bu. Kenapa? Enggak, dengan konteks bola sepatu itu digunakan untuk melindungi kaki, kalau enggak aturannya terus dilarang memakai sepatu di sekolah ya bahaya kan. Hukuman ya. Maksudnya yang sana kalau ada sampai ada sekolah memberikan aturan anak yang tidak memakai sepatu sesuai dengan
aturan yang berlaku harus melepas sepatu tersebut dan bertelanjang kaki, kan malah keliru. Malah jadi tidak bersepatu. Ya, oke. Yang ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Bukan. Nah, ini kalimat yang cukup membuat saya juga merasa terpukul ketika dulu mungkin saya sering memberikan penghargaan. Ternyata ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Ini yang konsep kita harus dirubah. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar menjadi sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka pada saat itu kita sedang berasumsi bahwa mereka nggak bisa melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya kita sudah mengecilkan sebenarnya, kan begitu ya? Kita udah biasa memberikan sesuatu, nanti kamu tak beri ini, nanti kamu yang bagus ya. Berarti artinya Bapak Ibu sudah mengecilkan dia bahwa dia gak bagus sebenarnya, kan begitu ya? Buat motivasi ternyata. Ini dia. Ini satu bentuk teori yang baru ya. Saya juga baru mempelajari ini ternyata. Dulu ada reward and punishment gitu ya. Yang kita yakini bahwa kalau memberikan penghargaan ya itu bagus banget ya. Ternyata tidak selalu begitu. Kasus begini, Ibu Anas guru kelas 2 SD dapat masalah nih. Muridnya nggak tertib, nggak bisa antri di depan kelas. Selalu rebutan kalau masuk kelas saat selesai jam istirahat. Ini mengganggu sekali proses pembelajaran. Jadi nggak bisa tepat waktu pelajarannya. Nah, akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan dia mengadakan stiker bintang. Setiap muridnya yang masuk kelas diiming-imingi stiker bintang. Siapa yang bisa baris dengan lurus, rapi, antri di depan pintu dapat bintang. Sebagian besar muridnya menganggap ini satu tantangan ya, dan langsung berdiri rapi di depan kelas. Nah, ini dilakukan selama beberapa minggu. Karena berhasil, Bu Anas senang ya, berhasil membuat murid-muridnya jadi tertib. Sampai pada saatnya Bu Anas tidak berangkat sekolah, digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak tahu adanya stiker bintang, dan benar saja murid-muridnya langsung berantakan lagi, berebutan lagi di depan kelas. Ini terjadi kira-kira kenapa ya Bapak Ibu? Apa yang sebenarnya yang pertama? Berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri? Mendapatkan penghargaan. Ya, tadi ada 3 teori motivasi. Mendapatkan penghargaan tadi ya, berarti motivasi yang kedua. Menurut Bapak Ibu, apakah ini efektif untuk membuat anak-anak jadi tertib? Tidak, ternyata tidak begitu. Ketika itu tidak ada stikernya, bubar lagi anak-anaknya. Atau ada cara lain? Menurut Bapak Ibu, supaya kelas 2 itu tadi jadi antri tanpa diberi stiker. Bagaimana kira-kira? Adakah solusi? Gak usah pakai stiker tapi bisa tertib? Apa Bapak Ibu? Ya itu tadi, digali motivasi intrinsik. Ketika tidak ada ya motivasinya hanya stiker. Kalau nggak ada bintang nggak mau, saya nggak ada motivasi, nggak ada perbaikan perilaku, nggak ada. Ada teori lagi, Kohn itu menganggap bahwa memberi penghargaan itu sama nilainya dengan menghukum. Ngeri ya? Memberi penghargaan itu sama nilainya dengan menghukum.
ternyata penghargaan itu hanya memberi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang sebenarnya. Nanti saya akan. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum serta motivasi dari dalam diri. Menghukum, ya. Nah, ini dia satu hal yang baru Bapak Ibu. Saya juga memahami ini ketika belajar dalam CGP, yaitu restitusi. Ini mungkin jarang ya kita pakai di sekolah, karena memang awalnya saya juga nggak paham. Restitusi adalah pendekatan menciptakan disiplin positif. Restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Memperbaiki, ya. Jadi tidak ada hukuman. Dalam restitusi adalah ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Jadi ada dialog di dalam restitusi. Kalau tadi hukuman sifatnya satu arah, konsekuensi itu ada kesepakatan tapi tetap menyakitkan. Kalau restitusi itu lebih kepada sebuah dialog untuk mencari solusi bersama-sama. Nah, ini restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi itu belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Ada dua anak bertengkar, gontok-gontokan, tonjok-tonjokan, ya. Mesti dalam hati ada yang tersakiti, ada yang lebih tersakiti, ada yang merasa menang dan kalah. Ini sebenarnya yang wajib Bapak Ibu lakukan adalah memperbaiki hubungan, bukan malah menanyakan siapa yang pertama, siapa yang ini. Nah, itu adalah satu proses yang keliru sebenarnya. Fokus kita pada memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran. Mau nggak memperbaiki? Mau nggak diperbaiki kesalahannya? Paham nggak kamu dengan kesalahannya? Kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Itu tawaran. Mau memperbaiki tidak? Bukan paksaan. Ayo, kamu harus minta maaf. Misalkan. Ketika itu dipaksa, itu setengah hati sebenarnya. Aku lagi nggak mau aku. Tapi kalau kita dialog, ditawarkan, anak akan memikirkan kembali apa yang sudah dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki itu. Restitusi itu menuntun dan melihat ke dalam diri, bukan memaksa. Kemudian restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebenarnya dia melakukan kesalahan ini dia lagi mencari kebutuhan apa yang belum ia dapatkan. Ketika berbicara tentang suatu proses memperbaiki suatu tindakan, maka kita akan kembali nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa atau oleh kita. Maka dalam hari ini Bapak Ibu perlu adanya sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama. Saya melihat di sini belum ada keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas boleh, yang ada hanya tata tertib kelas. Apa bedanya Bapak Ibu? Tata tertib kelas, peraturan kelas. Nah ya, kenapa
Bapak Ibu? Ya sudah, peraturan kelas aja. Peraturan kelas dipasang. Siapa yang buat peraturan? Peraturan kelas biasanya dibuat Bapak Ibu guru itu sudah masak peraturan kelas. Nanti kalau yang tidak mengerjakan PR, yang begitu ya, peraturan kelas. Kenapa sih kita harus merubahnya menjadi sebuah keyakinan kelas? Kenapa? Karena kalau sudah jadi keyakinan kelas, Tata tertib itu lebih memaksa tata tertib lebih memaksa. tanpa ada kesepakatan. Oke, tanpa ada kesepakatan. Karena keyakinan kosong sekali ya jawabannya. Tuh, Pak Guru olahraga tuh. Karena ketika keyakinan kelas dibuat bersama-sama, berarti nilai itu sudah diyakini oleh semua siswa, gitu ya. Benar tadi, tidak ada rasa dipaksa. Memang aturan lebih memaksa. Apakah keyakinan kelas itu bisa jadi penting untuk bisa membentuk suatu budaya positif? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa dengan keyakinan itu bisa menciptakan satu budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah? Kenapa ya? Tadi keyakinan memang jadi kesepakatan. Oke? Ya, betul. Karena keyakinan kelas berarti kalau sudah diyakini, motivasinya akan datang dari diri sendiri nggak Bapak Ibu? Iya, bukan karena aku melakukan ini karena ada aturannya loh. Bukan, tapi karena dia yakini. Atau ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian ini pertanyaannya, karena memang di sini belum ada kelas yang punya keyakinan kelas, ini PR bagi kita semuanya. Setelah ini, ya harapan saya ada satu proses. Nanti saya dan Bapak Ibu kelas masing-masing akan bersama-sama coba kita akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Jangan khawatir, ini sementara saya sudah membuat satu papan nanti dipasang khususnya untuk kelas 4, 5, 6 dulu. Karena prosesnya memang butuh masukan yang bisa itu baru kelas atas dulu ya. Kelas atas dulu. Nanti kita bareng-bareng. Ini contoh, keyakinan misalkan ada selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini dalam bentuk kalimat positif. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini kalau coba kita besok buat kesepakatan dan keyakinan kelas. Misalkan ada hormat. Kami meyakini bahwa saya sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang miliknya. Tapi proses menjadi sebuah kesepakatan dan keyakinan kelas ini harus ada curah pendapat. Jadi anak-anak tahu hormat, menghormati. Contohnya yang seperti apa sih? Contoh kegiatan atau sikap menghormati itu seperti apa? Yang tidak menghormati itu seperti apa? Dia bisa membedakan. Prosesnya begini. Misalkan nih, kalau bersikap positif itu biasanya yang kegiatanmu apa yang tampak seperti kamu bersikap positif? Oh ya, selalu misalkan menghormati misalkan. Ya kalau ketemu bapak ibu guru salim, senyum, menyapa bu, ditulis di sini. Tampak seperti, misalkan ditulis. Kalau yang tidak seperti menghormati itu contohnya apa? Ya itu bu guru, kalau jalan di depan pak guru, tidak melengos, misalkan tidak senyum, tulis. Jadi mereka tahu itu datang dari mereka. Misalkan tidak menghormati barang miliknya apa? Kalau pinjam tidak dikembalikan. Nah, dibawa pulang misalkan. Itu kan datang dari anak. Kesepakatan, curah pendapat. Semuanya harus terlibat. Ini ketika kita membuat suatu kesepakatan kelas. Jadi tidak rinci. Bukan
Mau bawa alat tulis masing-masing, itu lebih kepada peraturan. Memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya, itu peraturan. Tapi lebih menjadi sebuah kalimat yang positif. Kalau mau anak-anak disiplin berpakaian, disiplin, ya pakai kalimat yang positif, menjadi kalimat, gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Ini dia. Membentuk sebuah keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini artinya kita sedang membangun sebuah motivasi intrinsik yang muaranya adalah terbentuk juga sebuah disiplin positif. Ternyata Bapak Ibu, kalau tadi setiap perbuatan ada tujuannya, ternyata kita manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Selain tujuan-tujuan tadi, kebutuhan dasar kita ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini pasti. Kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan dan penguasaan. Ini coba nanti Bapak Ibu refleksi diri, kebutuhan-kebutuhan kita sebenarnya yang dasar ini 5 ini tadi. Kebutuhan dasar manusia. Kalau bertahan hidup itu hubungannya dengan fisiologis. Untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan, ya, sandang, pangan, papan, ya. Kebutuhan biologis untuk bertahan hidup juga, ya. Nah ini, ketika Doni ditanya Bu Amber, kenapa dia kok malah teman makanannya teman? Jawabannya karena dia lapar. Berarti dia memenuhi kebutuhan yang pertama untuk bertahan hidup. Doni melakukan itu bukan tanpa alasan, karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, Doni bisa karena lapar. Dia tidak diberikan bekal oleh orang tuanya. Maka kebutuhan yang ia penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian, rasa kasih sayang dan rasa diterima, ini psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, pasti ada di setiap kelas anak yang menyendiri, ya, tidak punya koneksi dengan sosialnya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari teman-temannya, itu kebutuhan Bapak Ibu. Ya, penting bagi anak-anak merasa diterima oleh teman sebayanya. Makanya dia lebih suka berkelompok. Itu memang anak-anak pastilah kalau ada anak yang menyendiri banget, minder, itu kebutuhannya belum dia dapatkan, Bapak Ibu. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Dia butuh pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, jadi terampil, diakui prestasinya, merasa memiliki harga diri. Nah ini orang-orang anak-anak yang seperti ini biasanya kalau ada anak ini sebenarnya pintar tapi kok kelakuannya, perilakunya begini ya, artinya dia sebenarnya sedang mencari capernya dia butuh pengakuan sebenarnya. Ada alasan Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas dan kebutuhan mandiri serta otonom, punya pilihan. Ini anak-anak yang butuh kebebasan yang tinggi, mereka biasanya banyak bergerak. Angel banget kok bocah kon tertib misalkan. Ini kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak yang belum mendapatkan kebutuhan akan kesenangan, biasanya di sekolah dia mencari kesenangan sendiri, senang dolan, dan lain-lain, ya. Ini sebenarnya dia karena dia butuh. Yang di rumah tidak mendapatkan ini, biasanya anak-anak itu akan memberontaknya di sekolah, gitu
gitu ya. Maka kita sebenarnya perlu jeli dan cermat untuk bisa memahami bahwa anak-anak yang melakukan suatu perbuatan dia punya alasan. Kebutuhan apa sebenarnya yang dia belum dapatkan? Atau dia lagi sedang memenuhi kebutuhan yang mana? Oke, sekarang coba kita cermati. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira nih anak sedang kebutuhannya apa ini yang belum dipenuhi? Apa? Dia lagi garap, tapi kalau nyanyi-nyanyi gitu, apa yang belum dipenuhi? Antara tadi kebebasan, kesenangan, kebebasan, bebas. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku kejepit rambut baru loh. Kasih sayang, perhatian, rasa diterima, gitu ya. Ternyata ada ya, kita kok nggak kepikiran sampai situ ya. Ada anak-anak yang caper, ngelendat. Sebenarnya dia butuh kasih sayang, atau mungkin di rumah tidak mendapatkan itu. Bisa jadi begitu. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Bosan ah. Kebutuhan apa ya? Hah? Bosan gitu. Kesenangan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah bu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa ini? Apa ya? Apa? Sebel nih gambarku aku lagi jelek kok malah di pamer-pamer ke teman-temannya. Entah? Apa ini kira-kira kebutuhannya si anak ini? Kesenangan? Penguasaan. Oke. Ternyata apapun yang dilakukan anak sebenarnya dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang ia ingin coba penuhi itu tergantung dari apa yang ada di gambaran dirinya tentang dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar itu umum, tapi kalau dunia berkualitas itu unik dan personal. Masing-masing dari Bapak Ibu semua punya gambaran sendiri tentang bagaimana dunia berkualitas yang Bapak Ibu dambakan. Bapak Ibu punya gambaran representasi dari semua yang Bapak Ibu inginkan. Orangnya, kemudian hal apa saja yang membuat kita bahagia. Sama seperti saya, punya gambaran, punya angan-angan. SD Mengantin 4 yang saya dambakan itu yang seperti apa sih? Gambarannya, orang-orangnya itu seperti apa ya? Itu dunia berkualitas saya mungkin akan berbeda dengan dunia berkualitas yang Bapak Ibu gambarkan dalam angan-angan Bapak Ibu. Akan berbeda. Oke. Untuk bisa mewujudkan suatu dunia yang berkualitas di kita, misalkan di sekolah, Bapak Ibu perlu memahami bahwa ternyata kita memiliki guru itu punya 5 posisi kontrol. Kita mengontrol, kita sebagai guru, kita tuh punya 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi kita sebagai teman. Kan ada ya? Kalau di kelas kita tuh kayak bestie kita dengan murid-muridnya. Ya. Atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer, sebagai pembuat rasa bersalah senangannya, atau kita sebagai penghukum. Ini nanti Bapak Ibu coba ketika membaca ini, kira-kira aku di posisi yang mana seringannya? Atau semuanya pernah kok? Atau saya lebih sering yang ini nih. Oke, Bapak Ibu. Kemudian ini satu lagi tentang tadi 5 posisi kontrol, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Segitiga restitusi. Kalau tadi restitusinya saja,
ini ke bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kita. Ada 3 sisi dalam sebuah segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ini proses yang mungkin belum kita lakukan ketika anak bermasalah. Ini dia. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, pasti ada setiap hari anak yang bermasalah, ada. Saya yakin. Cuman respon kita sebagai guru untuk bisa memahami itu sebagai tindakan anak yang ingin memenuhi kebutuhannya, respon kita kadang-kadang tadi ada 5. Mau yang mana? Menghukum, membuat rasa bersalah, atau tindakan kita sebagai manajer yang membimbing diskusi, melakukan segitiga restitusi tadi. Dalam sisi segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Ada anak gelutan, misalkan. Yang pertama, ketika dipanggil dua-duanya, jangan langsung disalahkan, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Yang tadinya anak saat melakukan kesalahan dia menganggap dirinya sebagai seorang anak yang gagal karena telah melakukan kesalahan, kita rubah identitasnya menjadi sebuah anak yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan sebenarnya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap jadi gagal. Tapi kalau kita ingin reflektif, maka kita perlu meyakinkan si anak. Caranya mungkin ini memang harus punya kesabaran. Sudah, misalkan ada anak yang sudah berantem, tanya dulu, ya, Bu Guru tahu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu. Si bikinnya lagi marah, gitu ya. Atau kita harus melakukan begini. Bapak Ibu tidak tertarik kok mencari siapa yang salah, tapi Bu Guru ingin mencari solusi untuk permasalahan kalian ini, misalnya. Ya, ini langkah pertama untuk menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, punya kesalahan pasti. Kita validasi dulu. Setiap tindakan yang kita lakukan ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari si anak melakukan tindakan itu, maka kita mungkin akan bisa efektif memberikan solusi atau memenuhi kebutuhannya. Tanyakan dulu. Nah, Bu Guru yakin kamu mesti punya alasan kamu melakukan itu. Biarkan anak ngomong, biarkan dia berbicara, kemukakan, gitu ya. Jadi bukan Bu Guru atau Pak Guru yang banyak ngomong, tapi kita hanya memandu diskusinya. Biarkan anak yang ngomong, kemukakan pendapatnya, gitu ya. Ini yang mungkin kita belum punya stok sabar yang banyak, maka harus punya stok sabar yang banyak. Ya. Kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tentu saja ketika kita menanyakan keyakinan, kita punya keyakinan yang sudah disepakati dong di dalam kelas, gitu ya. Makanya langkah pertama adalah kita buat dulu kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelasnya kita bentuk dulu. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses sudah tercapai dan tingkah laku yang salah sudah divalidasi,
maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai yang ia percaya. Anak-anak, kamu ingat kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas? Kira-kira kamu lupa yang mana ini? Kalau berantem, ya Bu, saya lupa keyakinan kelas kita yang itu, yang tidak boleh melukai temannya atau saling menyayangi dengan teman-temannya. Oh, kamu tahu ya, berarti kamu keyakinan kelas yang kamu langgar sendiri, berarti yang itu. Kalau kamu berantem dengan temanmu, kamu sudah menyalahi keyakinan yang kamu sepakati dengan teman-teman. Iya Bu. Artinya kita tidak menyalahkan kesalahan si anak, tapi kita cari solusi. Kira-kira kalau sudah begitu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Ya, ingin jadi anak yang seperti yang diyakini Bu. Menyayangi teman. Oke. Apa yang harus dilakukan sekarang? Minta maaf Bu. Ya. Itu dialognya restitusi. Bukan kita memberi hukuman atau hanya menyalahkan konsekuensinya saja. Gitu ya. Inilah ternyata benar. Saya jadi introspeksi diri juga, ternyata dulu mungkin hukuman tidak terlalu banyak, tapi saya lebih sering memberikan arahan yang arahnya ke konsekuensi. Ternyata itu tidak efektif. Ini yang sebaiknya kita lakukan. Bimbingan menggunakan segitiga restitusi. Termasuk saya kepengen nanti Bapak Ibu coba untuk melakukan restitusi anak-anak yang terlambat hadir. Pernah nggak Bapak Ibu menanyakan, Neng telat, kenapa? Rainan Pak, wis, rampung. Udah solusi paling situ gitu. Maaf Pak terlambat, kenapa terlambat? Rainan Pak, ya wis, udah selesai. Apakah itu jadi solusi atau besok lagi tidak mungkin ya kemungkinan anak akan terlambat lagi? Enggak, karena Bapak Ibu tidak menyelesaikannya. Coba lakukan dengan restitusi. Kenapa? Kamu berarti kalau datang lebih dari jam 7 itu kamu menyalahi keyakinanmu yang mana? Kan ada keyakinan kelas datang tepat waktu gitu ya. Yang itu Pak, ya berarti kamu yakini nggak nilai itu? Yakini. Tapi kenapa kamu langgar? Ya Pak, saya ternyata tidurnya kemalaman dan lain-lain. Itu perlu dilakukan restitusi. Dicoba Bapak Ibu. Ini pernah nih melakukan, ini tugas lagi. Ini dulu dibantu Mas Tony. Ini sebenarnya hanya acting saja, ya, acting ketika melakukan segitiga restitusi. Jadi ada dialog. Intinya ketika restitusi itu ada dialog. Ya, ini nganggo bocah seanak-anaknya Mas Tony ternyata yang masuk beda juga. Nah ini acting. Seharusnya ada dialog begini, bocah gelut, orang mau dilerai, tapi diselesaikan masalahnya. Seringkali nggak begitu Bapak Ibu, yang ada bocah gelut, wis aja gelutan, wis rampung, selesai. Ya, Bapak Ibu, ya, itu ini contoh. Bagaimana melakukan segitiga restitusi.
Ya, Bapak Ibu, akhirnya ini slide terakhir. Ada saya nyengir di situ. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sudah kegiatan ini sudah bisa kita laksanakan dengan lancar. Terima kasih. Besar harapan saya kegiatan ini tidak hanya kegiatan yang bersifat teoritis. Mungkin ini akan kita lanjutkan menjadi diskusi di kesempatan lain. Kalau ini teorinya, besok coba kita diskusi tentang bagaimana cara menerapkannya. Bagaimana kita membangun budaya positif di SD Negeri Menganti 04. Bagaimana kita menciptakan suatu kebiasaan-kebiasaan baik. Ini yang jadi PR kita sebenarnya. Kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan membentuk sebuah karakter, akan jadi budaya yang baik. Bolehlah kalau kita memberikan kegiatan yang positif, kemudian kita foto, nggak apa-apa. Kalau itu memang jadi motivasi ekstrinsik Bapak Ibu untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak, why not? Gitu ya. Coba Bapak Ibu ke depan, insya Allah dengan adanya diseminasi ini ada hal baru yang Bapak Ibu dapatkan, ya. Saya yakin lah ada membuka wawasan kita, kemudian membuat kita lebih merefleksi diri kita apa yang sudah dan belum kita lakukan. Intinya ke depan tidak hanya berhenti sampai di sebuah teori yang saya paparkan hari ini, tapi lebih kepada penerapan dan pelaksanaan yang baik di SD Negeri Menganti 04 nantinya. Akhir kata, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah keyakinan kelas kita. Kamu yakin tidak kalau siswa itu harus menghormati guru? Yakin? Harus itu ya. Kemudian kamu yakin atau tidak kalau kalian itu harus saling menyayangi antar teman? Kalau kalian yakin, guru mau tahu, kalian harus memikirkan kira-kira kalau menghormati guru dan menyayangi teman, itu apa yang akan kalian lakukan yang sesuai dengan ini? Sudah selesai. Ya. Sip. Baru satu. Ayo, yang ini juga boleh sudah mulai menempel.
Oh, belum. Oke, yuk. Ya, sip. Udah ya? Oke, nanti yang belum bisa menyusul. Sekarang kita lihat keyakinan kelas kita yang pertama adalah siswa harus menghormati guru dan menyayangi. Sekarang kita baca nih dari hasil dari kalian semua nih. Menghormati guru, mengucapkan salam, menyapa. Setuju ya? Kamu yakin itu? Yakin itu pas dengan menghormati guru? Oke, sekarang menyayangi teman. Menyayangi teman itu tidak mengejek. Kemudian tidak membeda-bedakan teman. Setuju? Yakin? Sudah sesuai? Oke, ini baru satu. Kemudian masih ada menghormati guru, mengucapkan salam, menyayangi teman, berbagi makanan kepada teman-temannya. Setuju tadi? Berbagi makanan tidak boleh. Kalau temannya ada yang tidak membawa bekal, boleh nggak diberi? Sip, bagus sekali. Kemudian, nih, menghormati guru, menyapa guru, memberi salam dan salim kepada guru. Menyayangi teman, membantu teman ketika sedang kesulitan. Setuju? Bagus sekali, ternyata kalian semuanya pintar dan hebat-hebat semuanya. Tahu ya, ketika apa yang harus dilakukan untuk bisa menghormati guru dan menyayangi teman. Sekarang kita baca salah satu yang kebalikannya, yang tidak tampak seperti tidak mengucapkan salam, tidak mengucapkan permisi saat berjalan di depan guru. Terus yang tidak seperti menyayangi teman, berantem sama teman. Benar nggak? Enggak ya, berarti tidak seperti menyayangi teman ya, benar ya? Kemudian tidak boleh saling menyalahkan. Nah, pintar sekali itu ya. Tadi apa yang kalian tulis di sini akan menjadi sebuah keyakinan yang harus diingat. Nanti kita tulis dan kita pasang di kelas kita. Kalau nanti ada yang lupa, baca kembali keyakinan kelas kita. Setuju? Setuju. Sekarang kita tulis keyakinan kelas kita yang pertama yang sudah disepakati semuanya. Semuanya sudah sepakat ya? Nah, keyakinan kelas kita yang pertama kita tulis apa tadi? Mengucapkan salam. Tidak menghormati guru dan menyayangi teman. Oke, sepakat semuanya yakini bahwa siswa harus menghormati guru dan menyayangi teman. Kalian sudah bisa membedakan mana yang menghormati guru, mana yang menyayangi teman, mana yang tidak tampak seperti itu. Setuju? Setuju. Ini baru keyakinan kelas kita yang pertama. Nanti keyakinan kelas kita yang kedua kita buat. Oke? Oke, terima kasih anak-anak hebat, luar biasa. Nanti kita lanjutkan membentuk keyakinan kelas kita yang berikutnya. Oke? Terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi